Oke, sudah ngisi bensin 50.000 cuy. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel M Fikri Moto Vlog. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya berkesempatan lagi untuk San Mori. Ya, akhirnya bisa keluar menikmati udara pagi lagi ya. Nah, jangan lupa ketika ingin riding di saat seperti ini, pakailah masker, helm, sarung tangan, dan sepatu. Oke. Nah, terlebih lagi masker sih yang dibutuhkan di saat seperti ini. Oh ya, nah untuk teman-teman yang pengen riding juga, jangan lupa bawa hand sanitizer apabila misalkan teman-teman lagi di tengah perjalanan pengen ngemil gitu kan, pengen makan. Nah, pastikan tangannya dibersihkan terlebih dahulu. Oke. Oke teman-teman, nah sekarang San Mori kali ini kita akan ke Cukul, Pangalengan. Oke. Saya sendiri udah beberapa kali sih main ke Cukul Pangalengan ini. Ya, selain tempatnya bagus, perjalanan menuju ke sana seru juga gitu. Oke. Nah, San Mori kali ini ada 3 motor, teman-teman bisa dilihat. Di depan ada Beat Karbu, dan di depan lagi ada CRF ya. Jadi yang pengguna CRF itu adalah adik saya sendiri, dan ini depannya adalah temannya. Oke. Nah, perjalanan menuju Cukul ini melewati Bale Endah, Banjaran, Puntang, dan akhirnya sampai ke Pangalengan gitu. Kalau misalkan dari rumah saya sih ke Cukul itu sekitar mungkin ya sejam setengah lah ya. Nah, kalau ingin memaksimalkan melihat pemandangan di sana, emang harus nyampe di sana tuh kalau bisa subuh sih. Jadi melihat sunrise. Tapi berhubung kalau saya ini kan tujuannya riding sih, jadi ya pergi jam 6:30, 7 seperti ini sudah cukup sih, bisa menikmati jalan. Nah, ternyata di sini udah mulai rame ya. Jadi ini tuh adalah pasar tumpah yang biasanya atau selalu ada di hari Minggu, khususnya Minggu pagi ya. Memang bener ya, udara pagi-pagi itu masih seger gitu kan. Ya, ternyata orang-orang sudah mulai melakukan aktivitas hampir seperti biasa. Meskipun ini emang nggak serame biasanya sih. Nah, ini sekarang kita sudah mulai memasuki daerah Banjaran. Nanti setelah lewat sini masuk ke Jalan Raya Pangalengan kalau nggak salah. Nah teman-teman, untuk Cukul sendiri untuk di minggu pagi atau San Mori masih belum terlalu ramai. Jadi tidak seramai di Lembang sih. Nah, saya kangen juga sih sebenarnya untuk riding jauh atau touring ya. Kayak dulu saya pernah ke Dieng, terus ke Jogja gitu kan, pakai si Bison dari Bandung tuh. Bandung Jogja, Bandung Dieng. Nah, untuk ke Jogja sih ngabisin waktu sekitar 14 jam ada kali ya, karena emang di jalan tuh nyantai banget sih. Kayak misalkan bisa tiap 2 jam sekali itu istirahat gitu kan. Jadi nggak dikejar-kejar juga. Alhasil bisa sampai 14 jam tuh riding ke Jogja. Oh ya, nanti kalau misalkan saya berkesempatan untuk test ride tuh motor CRF yang depan, saya akan bikinkan videonya untuk teman-teman semua. Jadi CRF yang digunakan oleh adik saya itu dia CRF tahun 2020. Itu tuh generasi kedua. Ya, meskipun emang belum terlalu banyak perubahan sih sebenarnya.
dari CRF yang generasi pertama. Oh ya kan, saya itu dulu pernah pakai knalpot Nobi ya di Sibison tuh, Nobi Neo SS. Nah tapi waktu itu saya sih udah mulai bosen, jadi dijual tuh. Nah sekarang ada rencana sih pengen beli knalpot lagi gitu kan. Tapi begitu saya cek di toko online, kayak knalpot Nobi gitu tuh naik sekarang harganya. Bahkan ada beberapa toko yang jual sampai 1 juta coba. Knalpot Nobi cuy. Oh dulu saya waktu pas beli knalpot Nobi itu memang nggak online sih, cuman harganya tuh sekitar 400.000. Nah cuman sekarang di toko online tuh pasarannya udah di 700, 800 dan kok mahal gitu ya. Bahkan bener ada yang sampai 1 juta loh itu. Nah jadinya saya mikir 2 kali. Tadinya saya mau beli ini sih, Nobi yang Titan modelnya. Nah kenapa saya pengen beli Nobi lagi, karena ya selain ori, terus emang bagus juga sih, suaranya nggak cempreng. Waktu itu pernah bisa pakai tuh. Nah terus Nobi itu ada DB killernya sih, enak waktu itu bisa dibongkar pasang gitu kan. Jadi kalau misalkan ketika gak mau terlalu berisik, bisa dipasang tuh si DB killernya gitu. Ya jadi gitu deh, saya masih mikir-mikir lagi untuk membeli knalpot lagi. Oh ya, nah sekarang si Bison itu sudah mencapai 70.600 km. Oke, nah jadi dalam waktu 10 tahun si Bison sudah mencapai 70.000. Itu sekitar 700 berarti pemakainya sekitar 7.000 km per tahun lah ya. Total 150 cc. Si Bison ini biaya perawatannya nggak terlalu mahal sih ya. Kayak servis ringan aja masih di bawah 100.000 sih sebenarnya. Dan harga-harga spare partnya pun masih terbilang sama kayak motor bebek malah. Nah ini kita sudah memasuki pasar Banjaran, yang berarti sebentar lagi kita masuk ke jalan utama. Nah ketika memasuki jalan utama sih tinggal tinggal ikutin jalan aja terus sampai deh ke Pangalengan. Nah ini karena emang pasar sih, jadi rame seperti ini ya. Kalau dilihat sekilas ini nggak ada penerapan social distancing gitu kan. Terus nggak ada tempat cuci tangan ya, namanya pasar kali ya. Nah sebenarnya malesnya ke Pangalengan ini harus melewati pasar ini sih, kalau berangkatnya dari daerah Baleendah. Nah cuman sebenarnya bisa pakai alternatif lain, yaitu lewat Kopo. Kalau lewat Kopo sih nggak melewati pasar itu. Oke, nah ternyata kita sudah melewati pasarnya dan sekarang sudah mulai memasuki jalur lancar ya. Oke. Nah dari sini tinggal ikutin jalan aja, terus bisa sampai deh di Pangalengan. Nah ini nanti di depan jalannya lebih enak lagi sih, lebih banyak belokannya, terus jalanannya juga udah mulai bagus. Si Bison baru ganti oli sama kampas rem depan kemarin tuh. Nah terus kemarin saya sekalian juga ganti si
minyak remnya. Dan sekarang si Bison lagi enak nih dibawa riding. Nah ini udah mulai masuk jalan enak nih. Nah cuma harus tetap hati-hati di sini, jangan lepas kendali ya. Oke, nah ini sudah masuk ke daerah Puntang, Gunung Puntang. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan ketika motor bersih itu lebih enak dipakai? Kalau kalian pernah ngerasain kayak gitu, coba komen di kolom komentar. Dan kalau teman-teman tahu kenapa penyebabnya, coba tulis juga di kolom komentar. Jadi kalau saya sih kerasanya gitu ya, ketika pakai si Bison dalam keadaan kotor sama bersih itu beda banget gitu. Kalau bersih itu kayak ringan aja bawaannya, lebih lancar gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, kayak tarikannya jadi lebih enteng gitu ya. Nah ini kalau nggak salah bentar lagi udah mau sampai sih. Wow, silau. Nah ini udah mulai masuk ke Pangalengan nih. Ada tugu selamat datang di Desa Pangalengan.